Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilon Wijayani, absen 13. Perkenalkan, nama saya Lelisa Agustina, absen 18. Perkenalkan, nama saya Masyandara Helia Firdausi, nomor absen 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Nami Kemal. Untuk mengetahui atau mengenal lebih dalam Nami Kemal, yang pertama harus kita ketahui tanggal lahir dari Nami Kemal. Menurut Lanisa, apa yang kamu ketahui tentang Nami Kemal? Nami Kemal lahir pada 21 Desember 1840. Ia wafat tanggal 2 Desember 1888. Nami Kemal yang memiliki nama asli Kemal Bek dikenal sebagai pemikir terkemuka dari golongan inteligensia kerajaan Turki Utsmani yang banyak menentang kekuasaan absolut sultan. Ia berasal dari keluarga golongan atas dan oleh karena itu orang tuanya sanggup menyediakan pendidikan khusus baginya di rumah. Di samping pelajaran bahasa Arab dan Persia, kepadanya diberikan pula pelajaran bahasa Prancis. Bisa kita bayangkan ya Nami Kemal betapa gantengnya. Ya, ganteng banget sepertinya. Apa sih yang dilakukan oleh Nami Kemal pada tahun 1863 sampai 1873? Pada tahun 1863, Nami Kemal ditunjuk menjadi penulis biografi. Ia menulis di surat kabar Tasvir Afkar yang diterbitkan penulis Khilafah Turki Utsmani Sunasi, penyokong dan pembaharu sastra Turki dan berorientasi pada sastra Eropa. Nami Kemal mengelola surat kabar ini setelah Sunasi pergi ke Eropa. Dan ia juga bergabung dengan gerakan Turki Muda dan melarikan diri bersama Zia Pasha ke Eropa, lalu bekerja sama dalam menerbitkan surat kabar Hurriyet di London pada 1868. Ia diizinkan kembali ke Istanbul dan menerbitkan surat kabar Iberat pada 1870. Ia diangkat menjadi penguasa Gelibolu, lalu diberhentikan dan kembali ke Istanbul dan menerbitkan naskah dramanya Al-Waton, diasingkan ke Siprus pada tahun 1873, lalu kembali ke Istanbul setelah perjanjian di Al-Mashrutiyah I diumumkan. Apa yang kamu ketahui tentang maslahat umum? Di dalam Islam ada ajaran yang disebut al-maslahah al-amah, dan ini sebenarnya adalah maslahat umum. Maslahat umum oleh karena itu merupakan suatu bentuk dari pendapat umum. Khalifah harus memperhatikan dan menghormati pendapat umum. Dalam mengurus negara, khalifah selanjutnya tidak boleh melanggar syariat. Dengan demikian, syariat sebenarnya merupakan konstitusi yang harus dipatuhi oleh kepala negara. Musyawarah adalah dasar penting dalam soal pemerintahan dalam Islam. Sistem musyawarah ini memperkuat demokrasi dalam Islam. Pembuat hukum dalam Islam adalah kaum ulama dan melaksanakan hukum adalah pemerintah. Berarti dengan demikian dalam Islam sebenarnya terdapat pemisahan antara kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Dengan membawa argumen-argumen di atas, Nami Kemal berpendapat bahwa sistem pemerintahan konstitusional tidaklah merupakan bid'ah dalam Islam. Ya, benar sekali. Segmen selanjutnya kita akan membahas pendidikan dari Nami Kemal. Ayo Lel, apa aja Lel? Pendidikan Nami Kemal yaitu Konstantinopel, sekolah di Bayazid, Rusyiadiyah dan Walidan Mektebi selama 6 bulan. Beliau tidak pernah menempuh pendidikan resmi pada masa kecilnya. Apa sih ide-ide yang dibawa Nami Kemal? Nami Kemal terdapat ide tentang cinta tanah air. Tanah air yang dimaksud ahli pikir itu bukanlah tanah air Turki, tapi seluruh daerah kerajaan Utsmani. Konsep tanah air tidaklah sempit,
Sebagai orang yang dijiwai ajaran Islam, ia melihat perlunya diadakan persatuan seluruh umat Islam di bawah pimpinan Kerajaan Utsmani. Sebagai kerajaan Islam terbesar dan terkuat pada saat itu, persatuan itu tujuannya adalah sama-sama mempelajari dan menyesuaikan peradaban modern dengan ajaran-ajaran Islam dan selanjutnya disiarkan di seluruh Asia Afrika. Berarti ide-ide yang dikemukakan Nabi Kemal seperti apa yang disebutkan Firda dan Melisa dapat menjadi pedoman bagi penyusunan Undang-Undang Dasar 1976. Segmen berikutnya kita akan mempelajari analisis sebab kemunduran Kerajaan Utsmani. Apa saja, Firda dan Melisa? Firda dulu. 1. Ada kondisi ekonomi dan politik kerajaan Turki Utsmani tidak beres. 2. Rakyat sebagai warga negara memiliki hak-hak politik yang harus dihormati dan dilindungi negara. Yang ketiga, pemerintahan demokratis tidak bertentangan dengan agama Islam, sebab negara dibentuk dan dipimpin oleh 4 khalifah sepeninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya memiliki corak demokrasi, sistem bayat yang terdapat dalam pemerintahan rakyat khalifah pada hakikatnya merupakan kedaulatan rakyat. 4. Islam mengajarkan al-masyalahat al-amah. Ajaran ini sebenarnya adalah maslahat atau kebaikan umum. Khalifah tidak boleh bersikap dan bertindak yang menentang dengan al-maslahah al-amah. Saya menambahkan 1 ya. Dan kepala negara dalam mengurus negara tidak boleh melanggar syariat. Syariat merupakan konstitusi yang harus dipatuhi oleh kepala negara. Ya, kita lanjut guys. Ini segmen yang terakhir, kita akan membahas karya-karya dari Nabi Kemal. Bisa Firda sebutkan dan Melisa. Firda dulu. Nabi Kemal memiliki novel yaitu Antiba dan Jesmi. Yang teater yaitu Fatan Yahud Silistri, Agif Bey, Nihal Karangdala, Zafar Ili Cocuk, dan Selaledin Harzemzah. Sekian penjelasan tentang biografi Nabi Kemal, semoga bermanfaat. Saya Ila, Melisa, dan Firda izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wa faizin, Pak. Mohon maaf lahir dan batin. Dadah.